Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua dan di video kali ini gue bakal bahas ini breaking news ini ya. Jadi Federasi Sepak Bola Spanyol RFF beberapa jam yang lalu ketika video ini dibuat ya, ini memutuskan memecat Jorge Vilda dari jabatan pelatih kepala dan direktur olahraga tim nasional sepak bola wanita Spanyol ya. Jadi kebersamaan selama 8 tahun yang terjalin akhirnya harus disudahi dengan cara yang tidak mengenakan seperti ini ya. Ini Jorge Vilda pelatih pertama yang membawa gelar juara dunia gelar juara dunia wanita ke tanah Spanyol justru berakhir dengan didepak ya, dengan pendepakannya dia dari jabatannya sekarang. Ini menurut gue ini udah nggak kaget sih, memang semua orang menantikan kabar ini dengan penuh sukacita ya. Hampir semua orang yang mengerti bahwa itu ini sangat-sangat mendukung langkah dari RFF ini. Dan BTW ini yang memecat adalah acting presidennya ya, Pedro Lopez kalau nggak salah namanya. Jadi bukan Luis Rubiales ya yang saat ini lagi disanksi oleh FIFA, nggak boleh beraktivitas. Ya kalau kayak gitu udah nggak kaget ya, memang banyak sekali orang-orang teman netizen ya yang menginginkan Jorge Vilda ini out ya di tengah permasalahan uh, yang mendera timnas Spanyol wanita saat ini. Semua berawal dari Luis Rubiales ya yang mencium bibir Jennifer Hermoso tanpa seizinnya dia, yang akhirnya lama-lama berkembang bola ini menjadi semakin menggelembung, semakin panas sampai akhirnya menyeret-nyeret Jorge Vilda juga, yang dimana Jorge Vilda ini adalah anak kesayangan Rubiales ya. Pada saat Rubiales menyatakan tidak mau mengundurkan diri dari jabatan presiden RFEF, Vilda ikut mengungkapkan kegembiraannya ya. Dia memberikan applause pada Luis Rubiales. Walaupun setelah itu dia akhirnya membuat statement bahwa dia mengutuk ya tindakan dari Rubiales, tapi itu semua sudah terlambat lah ya. Itu bisa dibilang adalah final nail in the coffin-nya untuk Jorge Vilda ya. Memang selama dia melatih timnas Spanyol ini 8 tahun saling bermasalah juga dengan pemain puncaknya ketika waktu setelah Euro 2022 ya, itu 15 pemain tidak mau bergabung lagi ke timnas Spanyol selama masih dilatih Jorge Vilda, karena katanya Jorge Vilda ini sudah meruntuhkan mental dan perasaan mereka ya, yang tidak mau terlibat dengan timnas Spanyol cuma dipegang dia. Jadi ya, kalau dari sumber-sumber yang gue baca sih, kenapa Vilda begitu dimusuhi para pemain, karena Vilda ini menciptakan lingkungan yang toksik ya di dalam timnas Spanyol ini. Kemudian juga sangat otoriter, kemudian juga istilahnya demanding banget lah, more demanding, sampai dan memperhatikan kondisi fisik dan mental pemain. Ya berarti bedanya pemainnya capek sendiri juga. Tapi berkat hasil ini dia bisa juara dunia loh. Jadi gimana ya? Kalau pendapat gue sendiri sih, ini kayaknya emang agak mix sih ya. Ya memang pemecatan Jogi ini juga sudah diinginkan oleh pemain-pemain, oleh netizen itu sebelum Piala Dunia Wanita 2023 kemarin ya bagi gue ya. Yang nggak ada menyangka juga Spanyol bisa jadi juara dunia. Ya meskipun Spanyol juga bisa juga berkat jasa dari Jorge Vilda, kita tidak bisa menafikan itu, tidak bisa menyampaikan itu bahwa Jorge Vilda ini adalah pemain yang adalah seseorang yang menemukan bakat-bakat seperti Alexia Putellas, seperti Mapi Leon, kemudian ada Aitana Bonmati, Patrick Guijarro, Mariona Caldente. Bahkan yang edisi yang generasi muda sekarang nih, yang generasi baru mekar kayak Una Batle, kayak Salma Paraluelo, Olga Carmona, ini bisa dipungkiri bahwa ini adalah hasil buah kerja keras dari Jorge Vilda ya, yang menciptakan dan menerapkan sistem pembinaan sepak bola Spanyol sampai akhirnya mereka bisa menjadi ratu ya di kompetisi, terutama di kompetisi kelompok umur ya.
Sudah pernah juara 17, 19 di Euro, terus Piala Dunia juga juara 17 dan 19 sampai akhirnya juara Piala Dunia Senior berkat hasil dari pembinaan ini ya. Ya meskipun belum pernah juara Women's Euro, tapi ini sebuah pencapaian bagi gue sudah luar biasa. Memang para pemain ini kesannya ya. Ada yang bilang katanya kesannya bahwa pemain ini berlaga di Piala Dunia ini memenangkan Piala Dunia itu tidak ada andil sama Jogi Vida. Mereka bermain untuk diri mereka sendiri ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi bukan karena kesusahan ini diraih bukan karena kerja keras Jogi Vilda, tapi ini berkat kerja keras para pemain sendiri ya, yang kalian tuh kayak punya strategi sendiri, kayak punya pikiran sendiri lah. Jadi ini kalau misalkan timnas Spanyol kayak begini, kalau mau autopilot juga bisa ini. Kayak Barcelona dulu kan, Barcelona Femení juga kalau misalkan pemain seperti ini ya, kalau mau autopilot dia bisa nggak tepat pelatih sebenarnya ya. Cuman kan harus ada pelatih ya. Cuman intinya Jogi Vilda ini ya terlepas dari terlepas dari ketoksikan dia ya, dan juga kontroversi mengenai dirinya, juga kita tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Jogi Vilda ya. Sebenarnya Jogi Vilda ini juga udah pertanda sih ya bahwa dia juga bakal out ya dari timnas Spanyol ketika waktu penghargaan UEFA Women's Coach of the Year yang baru dilangsungkan mungkin sekitar hari Kamis yang lalu ya. Itu semua orang itu ketika Jogi Vilda pas nominasi ya bersama Jonathan Giraldez dan Sarina Wiegman, tidak banyak orang yang memprediksi bahwa Jogi Vilda akan menjadi pelatih terbaik Eropa ya, pelatih terbaik Eropa di sepak bola wanita musim lalu. Bahkan netizen pun cenderung mendukung Sarina Wiegman, yang sebenarnya juga Wiegman itu tidak mendapatkan gelar juara yang signifikan ya, yang benar major ya, mungkin cuma finalisima doang, tapi itu cuma one off game gitu ya, cuma satu pertandingan doang. Ya Piala Dunia pun mereka cuma bisa membawa sampai runner up ya. Cuman banyak sekali orang yang pengen Sarina Wiegman menang. Nah, kalau dari pendapat gue sendiri sebenarnya memang harusnya kalau boleh jujur ya, kalau misalkan dilihat, kita kuatkan dulu lah, kita kesampingkan dulu kontroversi yang ada yang menyertai. Kalau misalkan dari segi kualitas, gue rasa Jogi Vilda yang harusnya bisa menang ya. Ini pendapat pribadi gue ya, mungkin kalau ada teman-teman yang nggak setuju silakan mungkin bisa langsung kolom komentar argumennya, kita siap berargumen ya. Siap berargumen, mungkin juga siap berdebat, tapi yang jelas bagi gue itu ketika Jogi Vilda itu akhirnya kalah di pemilihan pelatih terbaik Eropa kemarin ya, kalah sama Sarina Wiegman, ini bagi gue udah pertanda ya bahwa Jogi Vilda ini ya waktunya tidak lama lagi timnas Spanyol ya. Jadi ada kalau gue lihat sih ada beberapa faktor yang membuat UEFA itu kenapa memilih Sarina Wiegman ya sebagai pelatih terbaik wanita ya. Itu ya faktor pertama kan, ini kan dipilih dari kapten, dari pelatih ya, dari timnas-timnas yang ada di zona Eropa ini ya, otomatis kan kebanyakan pemilih ya pasti memilih Sarina Wiegman lah ya, sebagai pemain sebagai pelatih terbaik ya, karena karena ada faktor lain lah yang gue ceritakan, tapi yang jelas kalau kapten dari kapten pemain timnas itu pasti kan kebanyakan milihnya Sarina Wiegman ya, walaupun kayak Jogi Vilda juga prestasinya jangan diremehkan ya. Sudah kita tahu juara Piala Dunia wanita, Giraldez itu kembali meraih treble sama Barcelona dan bisa menjuara UEFA Women's Champions League lagi ya. Tapi ya tadi faktor itu pertama pastinya karena karena suara dari para pelatih dan kapten timnas wanita di Eropa. Nah, alasan kedua ya, faktor kedua kalau menurut gue itu kenapa seorang Sarina Wiegman yang terpilih ya, itu karena kalau misalkan UEFA memilih Jogi Vilda sebagai pelatih kepala terbaik, itu pasti bakal terjadi kontroversi terbesar ya di tahun ini ya. Pasti baik netizen bakal mengutuk,
pasti banyak apa ya, pengamat yang bakal komen macem-macem lah gitu kan. Terus juga pemain, pelatih, solidaritasnya makin kuat. Nah kalau misalkan Jogi tidak terpilih, ya akan terjadi chaos sepak bola kita ya, karena banyak sekali yang nggak mendukung ya. Makanya ini diademkan tuh seharusnya oleh apa ya, oleh oleh UEFA ya. Ini sama kasusnya kayak tahun 2021 ya, ketika Luis Cortez itu menang pelatih terbaik wanita ya setelah mati bersama, tapi banyak dari teman-teman netizen bahkan pemain sendiri yang meminta seorang Luis Cortez itu out ya, cabut ya dari apa namanya, dari pelatih Barcelona, dan dia menangani klub gitu ya. Nah pokoknya apa ya istilahnya ya, apa namanya, kalau misalkan apa ya, kalau misalkan juga tapi ya itu tadi ya apa, akan jadi banyak sekali kontroversi ya kan, akan jadi banyak sekali kontroversi. Dan pastinya ini kan buat UEFA semakin dihujat ya, sama seperti Luis Cortez kemarin ya, yang Luis Cortez dia karena toksiknya ya, jadi agak sedikit mencoreng nama baik UEFA juga ya, kenapa pelatih berkontroversi. Nah, UEFA tuh nggak mau kejadian kayak begitu lagi ya, itu mungkin faktor kedua, jadi menghindari kontroversi yang terjadi. Kalau untuk Giradis tuh another story lah ya, dia juga diset, tapi another story, kita bahas sudah dulu. Nah ketiga, kenapa ya UEFA memilih Sarina Wiegman, terlepas dari hasil voting ya ataupun kontroversi yang menyertai calon lainnya gitu kan ya, dikemas dengan apa ya, kalau menurut gue kenapa Sarina Wiegman yang terpilih, karena UEFA ini ingin mengemas penghargaan ini tuh ya khusus untuk wanita gitu. Jadi misalkan Sarina Wiegman menang berapa kali beruntun, nah dia kan pasti akan menjadi poster woman istilahnya untuk para wanita di luar sana yang jangan takut untuk mereka ada pelatihan. Kalian kalau Sarina Wiegman bisa, apalagi kalian. Nah itu mungkin di situ FIFA ingin melihat, ingin mencoba menginspirasi wanita-wanita di dunia ini untuk menjadi seorang pelatih. Jadi gak melulu kalau pensiun tiba-tiba langsung jadi pundit, jadi analis, bahkan jadi presenter, selebriti, enggak kan. FIFA juga concern untuk wanita, mereka menginginkan jumlah pelatih sepak bola wanita ya, jumlah pelatih wanita itu menjadi meningkat secara signifikan. Dan penganugerahan gelar kepada Sarina Wiegman ini bisa jadi usaha FIFA untuk membuat Sarina Wiegman jadi poster woman bagi sepak bola wanita di Eropa. Dan ini bisa bisa naikin mental dan kepercayaan diri pelatih-pelatih wanita yang lain ya, karena kalau Sarina Wiegman bisa, kenapa enggak gitu. Nah balik lagi ke soal Vilda ya, jadi setelah Georgieva ini dipecat oleh RFEF, ini sebenarnya gue tuh tadi mau bikin video ini tuh pengen sekalian ngebahas sih kayaknya siapa yang pantas untuk menggantikan Vilda ini kan, pelatih selanjutnya yang akan mengemban tugas menjadi pelatih kepala wanita Spanyol. Gue sudah memiliki beberapa nama tadi ya sebenarnya ya, tapi setelah tadi gue cek lagi mungkin sejam setelah ini setelah announcementnya dipublis, tiba-tiba Spanyol sudah Spanyol itu sudah mengangkat pelatih baru ya. Jadi ini yang akan menggantikan Georgieva itu menjadi pelatih kepala tim nasional wanita Spanyol. Ini adalah asistennya dulu ya di Piala Dunia 2023 ya, dan ajang lainnya sebelum pokoknya yang terpilih itu menjadi pelatih kepala ini adalah asistennya Georgieva dulu ya, selama 5 yang bernama Montserrat Tomé ya namanya. Jadi ini kalau gue baca, Montserrat Tomé ini adalah mantan sepak bola juga, pemain sepak bola, tapi karirnya juga nggak begitu sukses ya. Dia cuma dapat caps sama Spanyol kalau nggak salah, tadi gue ada 5 kali ya, nggak salah 5 atau 4 gitu kan. Tapi memang dia langsung menapaki kali kepelatihan setelah pensiun, dan ya buah dari dia melatih tim-tim junior atau klub-klub gitu kan, sampai akhirnya dipercaya oleh Georgieva jadi asistennya sendiri. Walaupun dia juga sempat menyatakan mengundurkan diri ya dari imbas dari kasus ini ya, yang melanda
Vilda dan Rubiales ini dia sempat mengundurkan diri, tapi akhirnya dia yang terpilih ya jadi perekonomian. Sebenarnya nggak expect juga ya. Tadi sih gue mengharapkan ada nama-nama seperti misalkan Natalia Arroyo gitu kan, Sonia Bermudez, even Luis Cortez ya. Mungkin kalau misalnya Luis Cortez kenapa nggak dicoba gitu ya? Atau mungkin pelatih-pelatih luar negeri yang lagi menganggur gitu kan, mereka menganggur kan kayak Kia Sundet, kayak Gerise gitu kan. Terus kayak pelatih-pelatih lain lah baik yang menganggur, tapi ternyata mengangkat Montserrat Tome ya. Nah, ini kalau gue lihat penunjukan Montserrat Tome ini, kenapa dia gitu lah ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas wanita selanjutnya ya. Pertama pasti karena dia sudah mengetahui lah kekuatan kualitas dari para pemain timnas wanita Spanyol ini ya, karena dia asisten pelatih selama 5 tahun mendampingi di ajang kayak Piala Dunia, Piala Eropa gitu kan. Jadi mereka udah tahu lah ya, mereka udah tahu seperti apalah pemain Spanyol itu. Nah, yang kedua itu tadi gue baca-baca di sosmed itu katanya meskipun berada di sistem yang sama, berada di lingkup ruang yang sama lah dengan Jogi Vida, orang ini Montserrat Tome ini banyak ya direspek oleh para pemain ya. Jadi istilahnya dia yang bisa menengahi konflik antara Jorge Vida dengan pemain yang lain gitu, yang setuju dengan cara kepelatihannya. Nah, bahkan tadi gue baca juga ya di sosmed ada rumor menyebutkan bahwa Montserrat Tome ini lah yang meyakinkan 15 pemain yang nggak mau bergabung sama si Dati Vilda itu kan. Pokoknya intinya dia yang meyakinkan lah ya, dia yang membujuk supaya pemain itu baik lagi ya. Meskipun memang nggak semuanya dipanggil masuk timnas Spanyol ya untuk skuad Piala Dunia Wanita kemarin, dia yang membujuk dan dia juga yang pasang badan seandainya Vilda dengan pemain ini kembali berurusan yang pasang badan. Nah, itu sangat direspek oleh para pemain. Yang ketiga sendiri, kenapa Montserrat Tome ini jadi pelatih kepala? Gua lihat meskipun level mungkin pengalamannya cuma di kebaikan di negara ya, di timnas senior, gue melihat bahwa RFF ini pengen berubah ya, karena kan sudah ganti kepengurusan, makanya mencitrakan seolah mereka sudah lepas lah dari masalah ini ya. Jadi solusinya ya kenapa tidak meng-hire seorang wanita supaya kepercayaan publik itu terasa jadi naik lagi gitu. Nah, itu kalau gue itu ya dari appointment dari dari seorang siapa namanya itu, lupa gue, Montserrat Tome. Jadi akhirnya ya sekarang semua sudah terjadi ya. Jogi Vida dipecat dari jabatan pelatih kepala termasuk dia olahraga ya juga. Jadi dia keluar sepenuhnya dari MFF dan mengurus pemerintah lagi. Sekarang head coach-nya ditunjuk asistennya diangkat sebagai pelatih kepala Montserrat Tome. Dan sekarang apa selanjutnya nih untuk timnas Spanyol nih? Nah, berikutnya timnas Spanyol ini akan menghadapi Swedia dan Swiss ya di UEFA Women's Nations League edisi perdana bulan September ini. Nah, kemarin gue di Lisbon itu sempat bahas ada 81 pemain lah sekitar gitulah yang masih main di timnas ataupun yang udah pensiun itu menolak rezim Jorge Vilda dan Luis Rubiales ini. Bahkan ada beberapa yang menolak untuk bermain di kompetisi manapun selama Jorge Vilda masih jadi pelatih, Luis Rubiales belum mundur ya. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Kalau misalkan seperti ini ya, Montserrat Tome itu di pelatih kepala, gue yakin 1000% pasti Mapi Leon, Patrick Guijarro, Laya Alexandri, Leila Uwahabi, Sandra Panos, dan pemain lain yang masuk dalam last 15 itu ya, 15 pemain itu pasti akan senang hati bergabung lagi bersama timnas Spanyol ya. Senang hati memperkuat timnas Spanyol kalau seperti ini. Jadi ini ya salah satu alasan dari penunjukan Montserrat juga ingin mengembalikan kepercayaan pemain terhadap staf kepelatihan, terhadap federasi ya. Jadi menandakan bahwa RFF ini setelah Piala Dunia Wanita ini juara, mereka ingin membangun momentum berkembangnya sepak bola wanita di Spanyol. Nah, menunjukkan Montserrat Tome ini juga bisa meyakinkan pemain yang ada di squad, pemain nggak ada di squad untuk bisa melihat wah RFF sudah berubah nih, lebih peduli terhadap
sepak bola itu tetap concern dari pemain dan pelatih dan lain-lain. Nah, jadi ya mungkin apa ya, mungkin memang Moussa Tomé ini bukan pelatih yang berpengalaman gitu kayak pelatih yang lain, cuman karena sudah familiar, gue sih yakin ya dengan adanya ini timnas Spanyol akan datang ke musim nanti dengan kualitas terbaik, akan menjadinya sebagai juara dunia ya, sekarang ya. Dan penunjukan Moussa Tomé ini bagi gue adalah awal baru ya bagi sepak bola wanita di Spanyol, membangun momentum dari juara Piala Dunia Wanita kemarin. Untuk Jogi Vida sendiri ya, apa saja bagi Jogi Vida ya? Kalau bagi gue sih Jogi Vida udah selesai lah waktunya di sepak bola wanita lah ya. Kalaupun misalkan dia mungkin nanti melamar pekerjaan di negara lain atau di klub, bahkan di level klub, dengan track record yang seperti ini ya, itu kayaknya mungkin sangat sedikit yang akan menerima Vida untuk melatih tim wanita lagi. Oleh karena itu gue pengen lihat dia itu bisa lah berusaha ya untuk untuk melatih di sepak bola pria ya. Gue dengar sih emang Villarreal pengen mecat Quique Setien ya karena hasil buruk di awal liga. Nah itu bisa jadi patokan tuh, bisa jadi cambukan buat Jogi Vida. Ya setidaknya kalau misalkan ada satu yang dipecat, Setien misalnya dipecat ya, Jogi Vida mungkin bisa coba ngelamar di sana jadi pelatih Villarreal. Kalaupun misalkan keterima kan dia bisa buktikan nih bahwa dia bukan cuma sukses sepak bola wanita, tapi dia juga bisa sukses di sepak bola pria ya. Jadi itu yang pendapat gue tentang Jorge Vilda out dan Montserrat Tomé in. Akhirnya era baru timnas wanita Spanyol lagi akan akan menjulang ya, lagi akan bersinar, akan bangkit. Ya terima kasihlah kepada acting presiden LVF yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan semoga dengan adanya pelatih baru ya kan, kemudian asisten pelatih baru mungkin kan, ini ada suasana baru lah yang terjalin ya, yang tercipta, komunikasi terjalin lagi, terus pemain nanti bakal happy lagi main untuk timnas ya, nggak ada kesan insecure gitu ya atau sesuatu ya. Gua rasa sih, gua harap ya, dan menunjukkan Moussa Tomé ini semoga timnas Spanyol bakal konsisten berkembang dan juga bisa membuktikan kualitas mereka. Gak cuma mereka sebagai one hit wonder ya, betul ya, juara Piala Wanita habis itu hilang. Nah gue ngeliatnya ya ini adalah momentum yang pas lah buat timnas Spanyol untuk berkembang ya setelah Piala Dunia kemarin lah. Terima kasih lah buat RFF yang sudah mengabulkan permintaan netizen yang mencari Jogi Vida. Dan ini belum selesai, Luis masih ada ya walaupun lagi di suspend sama FIFA, tapi dia masih ada lah ya. Jadi ini belum selesai, mungkin bisa jadi demo berikutnya mungkin bisa untuk menuntut Rubiales mundur sepenuhnya. Tapi di sini kita akan cuma bahas Jogi Vida ya. Semoga Jogi Vida apapun nanti karirnya dijalaninya ya semoga nanti sukses dan bisa lah ya untuk ya at least bisa membuktikan dirinya lah ya, bukan cuma pelatih semenjana yang cuma jago di satu bidang ya, betul ya, di sepak bola wanita. Oke. Itu aja dulu videonya agak panjang ya, mungkin hampir sekitar 25 menit, tapi itulah yang bisa gue cover. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tuh selalu like, share, dan subscribe, dan juga kalian tulis di kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian tentang pemecatan juga menunjukkan Montserrat Tomé ini. Terus apakah langkah-langkah yang ditentukan sudah tepat, dan akankah ada lagi nih bintang-bintang yang bisa diorbitkan oleh Pak Montserrat Tomé. Dan bisa juga mungkin kalau komentar, mungkin kalau misalnya kalian cocok sama Montserrat Tomé, siapa pelatih idaman kalian untuk timnas wanita Spanyol ya. Ya ini cuma wishful thinking aja ya, kita cuma main-main gitu aja, tapi semoga menyenangkan lah ya. Oke. Itu aja dulu, terima kasih dan gue selalu terima kasih sudah menonton. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya, cuma kita nggak tahu nanti bahas apa. Nanti kalau misalkan ada yang ramai dan menarik, nanti mungkin akan gue bahas ya. Oke.
Ya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.